pertama itu di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa IP address yang akan kita hitung nantinya. Yang pertama itu ini, kemudian ini, baru ini, dan terakhir ini. Oke, kita bisa langsung masuk saja di webnya. Di sini saya sudah masuk. Di sini kita juga bisa menghitung IPv4, dan kali ini saya akan menghitung IPv6. Kemudian tadi kita sudah menyiapkan IP address. Ini kita akan bagi ke dalam 36 subnetting. Kita akan lihat berapa jumlah jaringannya. Nah, ini IP address yang kita ketik tadi. Untuk yang full IP addressnya dapat dilihat di sini. Ini. Terus biner juga ada. Di sini tipe jaringan yang kita hitung global unicate. Ini prefixnya 32. Sebenarnya di sini lengkap, dapat kita lihat. Kemudian jaringan ini kita akan bagi ke dalam 36 subnetting. Tekan ini. Sementara kita tunggu loading. Nah, ini di sini jumlah jaringan dari, jika kita bagi dalam jaringan kecil itu dengan prefix 36, jumlah jaringan yang dibentuk itu 16. Kita lihat semuanya. Nah, sebenarnya yang kita mau lihat itu di sini, di kolom ini, jaringan baru yang terbentuk. Kita bisa lihat jaringan yang dibentuk. Jaringan-jaringan ini dapat nantinya kita bagi ke, misalnya kita akan terapkan ke beberapa perusahaan. Kita bisa lakukan yang jaringan ini untuk perusahaan A, ini untuk perusahaan B, begitupun seterusnya. Dan jumlah subnetnya itu 16. Bisa juga kita bagi ke dalam beberapa subnet, tapi di sini saya membaginya ke dalam 16 subnet dengan prefix 36. Dan di sini kita lihat jaringan yang terbentuk. Oke, kita lanjut ke IP address yang kedua. Nah, IP address yang kedua ini kita akan bagi ke dalam 4 jaringan kecil. Prefix dari IP address kedua ini adalah 34. Jadi kita bagi ke dalam 4 jaringan kecil dengan prefix yang sama, yaitu 36. Kita lihat.
4 jaringan kecil. Nah, sama seperti yang pertama, ini IP address yang tadi, kemudian ini tipenya, dan ini jaringannya, prefix, jarak jaringan, total IP address. Ini IP address full, kita bisa lihat di sini. Kemudian integer, hexadesimal, biner. Nah, kita akan hitung ke dalam 4 jaringan kecil. Nah, kita pilih di sini 4 jaringan. Untuk melihat jaringan yang dibentuknya, di sini juga kita bisa lihat jumlah jaringan yang dibentuk. Ini yang 38 bit, tapi ini 4 yang 36. Jumlah jaringan yang dibentuk. Nah, di sini kita bisa lihat 4 jaringan kecil. Ini adalah jaringan yang terbentuk, yang sudah kita bagi. Dapat kita lihat di sini perubahannya. Kemudian kita ke jaringan yang ketiga, yaitu mencari tahu berapa jumlah host yang ada pada network tersebut, dan alamat IP pertama sama IP yang ke terakhir. Oke, kita lihat sama-sama. Yang 36. Nah, di sini kita bisa lihat di sini jumlah host dengan jarak yang misalkan, kemudian ini untuk yang terakhir sama yang untuk yang pertama. Dapat kita lihat banyak ya. Nah, ini total IP bisa kita lihat. Terus di sini juga kita bisa bagi ke dalam beberapa jaringan-jaringan kecil, yaitu 2 jaringan dengan prefix 37. Ini 4 jaringan dengan prefix 38 dan seterusnya. Kita lanjut ke jaringan yang ke-4. Ini IP ini kita akan bagi ke dalam subnet dengan prefix 41. Coba kita praktekkan. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah full address-nya. Yang ini yang kita ketik tadi, kita akan bagi ke dalam subnet 41. Kita lihat. Nah, jadi jumlah jaringannya itu 32 dengan prefix 41. Ke dalam 32 jaringan dengan prefix 41.
Jadi bisa kita bayangkan bagaimana jika suatu jaringan digunakan oleh beberapa perusahaan. Ini baru yang paling kecil, 41 baru 41, tapi jumlah jaringannya sudah 32. Lumayan banyak sih. Sebenarnya ini kita dapat hitung menggunakan Linux, cuman di sini saya menggunakan yang berbasis web karena berhubung laptop saya tidak menggunakan Linux. Ini jaringan yang terbentuk 41 ya, dengan 32 jaringan. Dapat kita lihat di sini. Ini adalah jaringan baru yang terbentuk. Jika kita lihat semuanya, ini baru 16. Kita lihat 32 ya. 16, 32. Bayangkan banyaknya. Jadi kalau misalnya nanti kita akan memasang jaringan di sebuah perusahaan, ini bisa kita gunakan ini untuk perusahaan A, perusahaan B, C sampai habis. Ini masih bisa dibagi lagi. Cuman kita sampai di sini saja untuk bahan ajaran. Nanti saya akan tulis di deskripsi untuk teman-teman. Sekian tutorial yang dapat saya buat. Ini itu menghitung IPv6 menggunakan web. Sekian, sampai jumpa.